Terima kasih buat kesempatan siang hari ini untuk saya boleh berbicara dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita masih ada di dalam tema yang sama di bulan terakhir di tahun ini, yaitu glorify the King through the church. Jadi memuliakan Tuhan lewat gerejanya. Setelah lewat saya, lewat keluarga, lalu yang terakhir adalah lewat gerejanya. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan hendak memuliakan namanya, itu juga bukan hanya lewat kuasanya, tetapi lewat gerejanya. Amin. Lewat gerejanya, supaya orang-orang yang di luar, mereka yang belum mengenal akan kebenaran, mereka yang belum tahu siapa Yesus, mereka boleh datang dan memuliakan Tuhan lewat gerejanya. Oke, nah kita baca di dalam Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Ini di versi di FAYH, ya, firman Allah yang hidup. Ya, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Semoga Allah yang selalu memberi dorongan dan mengaruniakan kesabaran serta keteguhan menolong saudara untuk sehidup seia sekata, masing-masing bersikap seperti Kristus terhadap yang lain. Kemudian kita semua dapat memuji Tuhan bersama-sama dengan apa? Satu hati. Lalu apa? Memuliakan Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, dari nats ayat di Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 ini, ternyata untuk memuliakan Tuhan, saudara bukan dengan sibuk di dalam pelayanan. Enggak, saudara. Untuk memuliakan Tuhan, saudara bukan sibuk menyanyi dan bermain musik di gereja. Juga tidak. Untuk memuliakan Tuhan lewat Roma 15:5 sampai 6 ini dikatakan untuk memuliakan Tuhan bukan dengan saudara perpuluhan yang rajin, menabur yang banyak di gereja, memberikan waktu yang banyak buat Tuhan, bukan saudara. Tapi sesuai dengan Roma pasal 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 ini, memuliakan Tuhan caranya bagaimana? Caranya adalah sebagai saudara seiman, kita harus sehidup seia sekata. Artinya hidup dengan rukun. Gak ribet saudara, gak repot sebetulnya. Untuk memuliakan Tuhan, saudara cuma dituntut untuk hidup rukun saja. Itu sudah memuliakan Tuhan. Kenapa begitu? Karena di ayat yang lain dikatakan, kalau kalian saling mengasihi satu dengan yang lain, maka dunia akan tahu bahwa kamu adalah apa? Murid-muridku. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita memuliakan Tuhan lewat gerejanya. Kita tidak ada pilihan lain kecuali kita harus hidup rukun. Nah, ketika kita harus hidup rukun, saudara, sama dengan ketika saudara berdoa, Tuhan beri aku kekuatan, gitu ya. Tuhan beri aku jalan keluar, gitu. Pasti Tuhan akan menguji dengan apa? Dikasih masalah, saudara. Benar nggak? Ya nggak mungkin Anda akan tahu bahwa Anda bisa kuat melampaui, melewati. Kalau Anda dikatakan orang yang kuat karena Anda apa? Sudah bisa melewati. Anda sudah bisa melampaui. Melampaui apa? Masalah itu. Gitu. Nah, sama dengan kerukunan. Kalau Anda minta kerukunan, maka jangan heran di sekitar Anda ini akan Tuhan izinkan orang-orang yang membuat hatimu tidak seia sekata. Gitu. Kita mesti memilih. Hari ini kita mau memuliakan Tuhan atau kita mau memuliakan diri kita sendiri. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, tidak ada kata lain selain saudara harus mau untuk bisa memiliki hati
yang rukun satu dengan yang lain. Dan ketika saya mempersiapkan sharing ini, saya nggak janjian dengan para leader di tempat ini. Ternyata ketika kita retreat kemarin, lalu kita core lead terakhir kemarin di bulan ini, di tahun ini, kita semua berbicara tentang hal yang sama. Apa itu? Unity, kerukunan. Karena setan itu ngerti loh saudara. Saudara rajin pelayanan, saudara mungkin hebat berkhotbah, saudara mungkin nyanyinya luar biasa, baru nyanyi narik satu nada saja genteng rontok semua. Setan gak wedi saudara, setan gak takut. Yang setan takutin itu ketika ada anak-anak Tuhan yang hidupnya rukun. Satu dengan yang lain rukun, seia sekata, sepikiran gitu. Karena di tempat ini kita tidak memuliakan seseorang, kita tidak meninggikan seseorang, tapi kita sedang memuliakan Tuhan dan Raja kita. Oleh karena itu gak ada pilihan lain saudara. Makanya jangan heran kalau saudara diajarin di tempat ini tentang berhala, ya, tentang bagaimana kita harus hidup memuliakan Tuhan. Jangan heran, musuh Anda sendiri itu adalah orang di dalam rumahmu sendiri. Betul nggak? Pasti seperti itu. Makanya nggak sedikit orang datang sama saya, Pak, saya ini mau pelayanan, saya ini mau komitmen, saya ini mau sungguh-sungguh Pak. Tapi kenapa ya Pak ya? Masalah kok semakin banyak rasanya. Seperti orang-orang itu menghalangi saya untuk saya masuk dan terjun di dalam pelayanan. Dan yang melarang, yang memusuhin saya. Tahu Pak, itu istri saya sendiri. Saya bilang, podo saya bilang. Saya pun begitu. Jadi artinya apa? Kalau Anda mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan heran bahwa dalam proses kehidupan kita, Tuhan izinkan hal yang tidak mengenakan itu, hal yang tidak menyenangkan itu, hal yang membuat kita memilih, ya, yang ujung-ujungnya adalah sebenarnya pilihannya Tuhan mau kita memilih memuliakan Tuhan daripada yang lain. Oleh karena itu, gak ada cara lain, saudara. Ya, kita harus sehidup, seia sekata, bersikap seperti Kristus terhadap yang lain. Apa sih bersikap seperti Kristus terhadap yang lain itu? Saudara tahu, Yesus itu menerima Anda dan saya apa adanya. Amin. Yesus itu menerima kita, dia nggak hitung-hitungan sama kita. Dia nggak ngungkit-ngungkit, saudara. Dia nggak lihat dosa kita di masa lalu, enggak. Dia terima kita apa adanya. Dia dibentangkan di atas kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Itu karena kasihnya buat Anda dan saya. Dia terima kita apa adanya. Bagaimana kita bisa menerima satu dengan yang lain apa adanya. Seringkali di dalam gereja, gak ada ya di tempat ini, gak ada yang ngaku maksudnya. Itu adalah menerima ada apanya. Kalau ada apanya baru diterima. Gak ada apa-apanya cari gereja lain. Saudara, saya berdoa di tempat ini, kita semakin dewasa. Memuliakan Tuhan itu bukan sekedar dari aktivitas-aktivitas kita yang rohani ya. Padahal ternyata di dalam hati kita sebenarnya bukan memuliakan Tuhan. Jadi jelas untuk memuliakan Tuhan, Roma 15 ayat yang ke-5 dan yang ke-6 ini menjadi panduan kita. Nah hari ini saya masih berbicara dengan tema kita di tempat ini, yaitu tentang berhala. Ya, sekali lagi ini adalah seri sermon guidance kita sampai akhir tahun ini. Dan kita semua berdoa para leader di tempat ini, supaya kita semuanya ketika memasuki 2023, kita benar-benar menjadi orang-orang yang bebas dari setiap berhala, bebas dari setiap ikatan, bebas dari setiap belenggu dalam kehidupan kita. Sehingga 2023 ya kita bisa memasuki tahun itu penuh dengan kemenangan yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu kita terus harus belajar. Saya pun belajar saudara. Kalau hari ini saya mau sampaikan berhala romantis, ya orang yang paling ngerti saya, belahan jiwa saya itu lagi nggak ada di sini, saudara. Jadi saya sampaikan ini sebetulnya nanti saya akan private sama dia. Ya, saya akan ajarkan ini sama dia. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 sampai yang ke-31. Berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap pikiranmu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua,
Ya, di dalam ayat yang lain dikatakan yang kekuatannya sama. Gitu. Kekuatannya sama, levelnya sama. Apa itu? Yaitu kasihilah sesamamu seperti apa? Dirimu sendiri. Ini levelnya sama loh saudara. Karena di ayat yang lain dikatakan bahwa yang sama seperti itu, bobotnya, kekuatannya sama seperti itu. Yaitu kasihilah sesamamu seperti apa? Dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih besar daripada ini. Artinya rahasia ini apa saudara? Orang yang mengasihi Tuhan, yang dia bilang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran. Dia juga harus punya kekuatan untuk bisa mengasihi sesamanya. Ini seperti salib saudara, bukan hanya horizontal tapi vertikal. Kedua-duanya ini levelnya sama. Jadi Anda tidak bisa berkata bahwa yang penting aku mengasihi Tuhan Pak. Tapi kalau lihat mukanya dia, sorry Pak, nanti dulu, saya mesti puasa dulu 3 hari. Saudara, kalau yang kayak begini, ini yang jadi santapannya setan sebetulnya. Kenapa? Karena ini sudah diajarkan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu mengasihi sesama. Kamu mengasihi sesama itu bukti bahwa kamu mengasihi Tuhan. That's it. Simple saudara. Firman itu gak ribet sebetulnya. Kalau Anda bilang bahwa aku melayani Tuhan, artinya engkau juga melayani sesama. Gitu. Anda melayani sesama ini representatif dari melayani Tuhan. Itu sama levelnya. Sikapmu sama Tuhan dengan sikapmu dengan sesama, itu sama saudara. Makanya kita di tempat ini diajarkan kita tidak boleh hidup secara liturgi. Hidup menjadi orang-orang yang agamawi. Hidup menjadi orang-orang yang teosentris gitu, saudara. Semuanya Tuhan, 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 tapi sama sesama nggak bisa kita kerjakan. Jangan, saudara. Itu hatinya para pemimpin di tempat ini. Kita mencintai Tuhan, kita juga mencintai sesama. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Sekali lagi saya katakan, kalau engkau minta seperti itu, jangan heran begitu engkau pulang keluar dari tempat ini, saudara langsung diuji. Diuji apa? Mobilmu diserempet orang, itu saudara. Ya kan? Tempat parkirmu dihalangi mobilnya orang. Nah, lalu saudara bahasa roh, gak cukup saudara. Setan di belakang, pret gitu. Serius. Karena apa? Memang itu hukumnya. Ketika apa yang kau minta, Tuhan akan berikan. Gitu. Selalu gak seperti yang kita mau sebetulnya. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, kasih ini, sayangnya di dalam bahasa Inggris itu sama, love. Ya kan? Kasih itu love, cinta itu juga love. Ya kan, gak ada kan terjemahan yang lain. Like itu kan suka, tapi bukan cinta. Kasih itu ya cinta, cinta itu ya kasih itu. Gitu. Makanya kalau kita di medsos lambangnya kasih itu kan, kalau kita suka kan like gini kan, jempol gitu. Tapi kalau kita waduh kasih gitu, mengasihi, waduh mencintai gitu kan lambangnya kan cinta. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di dalam bahasa aslinya itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu itu agapau, akhirnya muncul kata agape. Nah, agapau your God. Agapau itu mengasihi dengan tanpa syarat. Mengasihi dengan segenap hati itu tadi, segenap pikiran, segenap kekuatan. Ya, itu 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Saya bisa dibantu? 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Coba saudara lihat itu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah apa? Kasih. Ingat ya, Allah adalah kasih. Jadi bukan Allah mempunyai kasih. Jadi saudara jangan berdalil begini, aku bisa mengasihi dia karena Tuhan saya adalah Tuhan yang mengasihiku. Bisa saudara. Gak bisa begitu. Kita mengasihi dia karena Allah di dalam kita. Dan Allah di dalam kita itu benih kasih itu. Gitu. Kalau kita mengerti ini, maka kita bisa mengasihi semua orang itu seperti apa? Seperti apa adanya.
Gitu. Kita nggak beda-bedakan orang. Kita nggak membanding-bandingkan orang. Kita mengasihi mereka itu karena kita memang ada kasih di dalam kita. Ada Tuhan yang adalah kasih itu di dalam kita. Dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Beberapa hari lagi tanggal 25 kita merayakan Natal. Ya. Dan itu setiap tahun seperti gak terasa. Beberapa dari saudara mungkin berkata, aduh gak kroso ya Pak, kok Natal lagi. Ya, kalau buat saya kerasa saudara. Kenapa? Karena Natal itu artinya apakah Yesus benar-benar lahir dalam hidup kita? Apakah Yesus benar-benar bermanifestasi di dalam hidup kita? Christ was born. Yesus lahir, tapi apa benar-benar Yesus itu bermanifestasi dalam hidup kita? Apakah benar-benar dia hidup dalam hidup kita? Kalau Anda cuma party, cuma tukar-tukar kado, lalu merayakan pestanya, makan yang enak gitu ya, bahkan di daerah-daerah yang tertentu itu mereka Natalannya Desember, September sudah Natalan, saudara. Itu yang paling kasihan sebenarnya babi dan yang kaki empat yang lainnya dikejar-kejar untuk bikin pesta. Saudara, bukan itu, karena Natal itu adalah bagaimana Yesus itu lahir dalam hidup kita. Dan sepanjang tahun, ayo kita introspeksi. Apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan ke depan ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jadi kasih. Nah, orang Yunani membagi kasih ini menjadi 4 jenis. Saudara yang mau catat silakan dicatat. Ya. Kalau nggak catat juga nggak apa-apa, nggak ngurangi keselamatan. Kalau mau dicatat juga boleh, karena Anda adalah murid. Nah, murid itu apa? Murid itu adalah mencatat. Jangan nanti murid itu apa? Murid itu makan-makan Pak. Oh, bukan murid itu. Murid itu mencatat. Nah, jadi ada 4 kasih. 1, kasih storge. Storge ini adalah kasih ikatan keluarga, cinta keluarga. Gitu ya. Ada ikatan kasih kekeluargaan. Gitu. Saya di tempat ini saya belajar untuk mempraktekkan gitu kasih storge ini. Kasih kekeluargaan ini. Tetapi bobotnya tetap gak bisa, saudara. Saya memperlakukan Devin gitu sebagai contoh. Sama saya memperlakukan Niko sebagai anak saya. Tetap gak bisa, saudara. Sekalipun saya punya keinginan hati untuk bisa memiliki kasih storge ini. Tetap gak bisa, nanti saya beritahu. Yang kedua, kasih fileo. Nah, kasih fileo ini apa? Kasih persahabatan. Gitu. Perkawanan. Filia, fileo. Ya. Filia itu kasih persahabatan yang dibangun di antara sebuah komunitas pertemanan. Itu ada kasih fileo. Lalu yang ketiga, yaitu kasih eros. Nah, eros ini apa? Ikatan kasih karena apa? Ada muatan di dalamnya, itu ada muatan nafsu, seksualitas. Itu ada di dalamnya, di dalam eros ini. Ya, lalu yang terakhir adalah kasih agape, agapau tadi, yaitu ikatan kasih tanpa syarat. Ya, tentunya banyak orang berkata, terus gimana dong Pak? Kita mesti punya kasih yang agape dong. Idealnya begitu, saudara. Idealnya seperti itu. Kita harus melatih diri kita untuk kita sampai punya kasih yang namanya itu kasih agape. Tapi ingat, di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, semua orang, gak terkecuali, ya semua orang dikatakan, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, nenek moyang kita itu, jatuh di dalam dosa, maka kemuliaan itu sudah hilang dalam diri manusia. Sehingga kasih agape yang tadinya ini Allah berikan kepada Adam, pada saat dia jatuh di dalam dosa, kasih ini sudah tidak dia miliki lagi. Makanya dia mulai punya kasih eros. Dia mulai ngelihat istrinya, loh kok telanjang, mulai nafsu, saudara. Mulai ada birahi, gitu.
Karena apa? Kasihnya, kasih agape sudah hilang. Lalu ada kasih phileo, kasih persahabatan. Ya. Lalu ada juga kasih storge, kasih keluarga. Nah, ini struktur ini seringkali menjadi rusak, saudara. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak bisa melakukan yang namanya, mengerjakan yang namanya kasih agape. Kasih yang menerima orang tanpa syarat. Kasih yang kalau menerima orang itu gak ada nafsu. Gak ada keinginan-keinginan daging. Gak ada udang di balik rempeyek gitu loh, saudara. Kalau mengasihi, yang mengasihi saja. Jangan ada muatan-muatan, ada agenda, hidden agenda. Tapi kenyataannya apa? Gak bisa, saudara. Karena kita semua sudah. Makanya Yesus itu lahir. Dia diberikan kepada kita supaya benih agape itu sedikit atau banyak, kecil atau besar, itu mulai terlatih. Karena Yesus itu lahir ke dunia, saudara mesti perhatikan ini. Yesus lahir ke dunia untuk retrieve, mengembalikan kemuliaan manusia yang hilang itu. Ya, makanya kemarin waktu saya di komsel kita gathering, saya katakan, orang-orang Majus itu datang, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Tandanya apa? Emas itu kemuliaan, nilai. Yesus lahir kita yang tadinya nggak punya nilai, tadinya nggak punya martabat, tadinya cuman lahir di gedong setan. Karena Yesus lahir, dia ada dalam hidup kita, dia angkat martabat kita, dia angkat derajat kita, dia berikan kita nilai dalam hidup kita. Itu saudara. Kemenyan itu apa? Itu ukupan, itu korban, wangi-wangian. Hidup kita yang tadinya bau, hidup kita ini busuk, bahkan beberapa minggu yang lalu Pastor Antoni sampaikan, hati manusia itu busuk, hati manusia itu licik. Tapi Yesus lahir, dia mengembalikan, meretrieve apa yang hilang dalam kehidupan manusia. Jadi kasih agape. Saya nggak berkata bahwa kita semua harus punya kasih agape, enggak saudara. Itu perjalanan iman. Kita semua harus menuju ke sana. Kita harus mengejar ke sana. Kita harus upayakan ke sana. Makanya kenapa terjadi perselingkuhan, kenapa terjadi yang namanya itu, pengkhianatan. Karena ada eros ini saudara. Karena ada kasih eros ini. Ya, kenapa ada TTM, teman tapi mesra gitu. Wah. Kenapa? Ya karena ini loh. Ada kasih eros. Teman ya teman aja gitu. Kenapa sih kok harus eros? Teman itu kan ada tuh kasih filio, kasih persahabatan. Tapi kenyataannya kan nggak bisa. Kita arahnya mesti, karena manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Kita perlu terus dibarui. Nah, di dalam Kejadian pasal 29, saya tolong dibantu. Ayat yang ke-16 sampai yang ke-31. Ini ada satu kisah yang sangat romantis, ya, kisah yang sangat menurut saya sih ya, itu kisah yang keren banget gitu, yang tercatat di dalam Perjanjian Lama di Alkitab. Tetapi masih relevan sampai hari ini. Apa yang tercatat di sana ribuan tahun yang lalu dan itu menjadi pelajaran buat kita hari ini. Kalau kita bisa mengenal kebenaran, what's amazing grace, itu adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Untuk kita bisa belajar ini. Coba di sini ada satu kisah, ya kita sama-sama belajar. Saya harapkan sampai belakang juga jangan tertidur dalam hadirat Tuhan. Jadi kita sama-sama belajar supaya kita semua dapat berkat yang sama. Amin. Saya diberkati banget saudara dengan ayat-ayat ini. Ayat yang ke-16. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Ya. Lea tidak berseri matanya. Di terjemahan yang lain dikatakan Lea itu matanya sayu. Saudara. Sayu itu kalau buat orang zaman dahulu nggak menarik, gitu. Karena memang orang kan ketutup matanya. Wanita itu yang dilihat matanya. Kalau matanya bagus, sekalipun maaf, sekalipun mungkin yang di bawah ini nggak bagus, tapi tetap matanya yang dilihat, saudara. Gitu. Yang dicek itu matanya. Kalau matanya, berbinar-binar, gitu, berkaca-kaca, gitu,
Ya apalagi terus lentik kayak bulunya matanya sapi gitu, saudara. Ya, lentik gitu. Wah, itu laki-laki pada zaman itu langsung kayak waduh jatuh cintrong, saudara. Langsung jatuh hati gitu. Tapi kalau matanya sayu, apalagi juling gitu, matanya juling, itu gak menarik sama sekali. Di terjemahan yang lain dikatakan bahwa matanya sayu, matanya itu bahkan ada yang bilang matanya juling. Tetapi Rahel, nah ini bedanya. Rahel itu elok sikapnya. Ya. Jadi dengan kata lain, Lea ini sudah matanya nggak menarik, ya kan? Lalu sudah matanya agak sayu, 5 watt gitu ya. Sudah gitu dia tidak tidak elok sikapnya. Lalu dikatakan dan cantik parasnya. Jadi Rahel ini kalau dibuka penutup mukanya, benar-benar perfect. Dia adalah wanita yang cantik. Dan itu membuat siapa? Yakub itu jatuh cinta kepada Rahel. Karena apa? Lihat fisiknya, lihat luarnya saja. Sebab Yakub jatuh cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata kepada Laban ini. Ya gara-gara dia ngelihat Rahel yang begitu cantik, ya dia mengintai gitu. Waduh, langsung dia ngomong gini, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Gitu. Dengan kata lain dia mau kerja bakti, dia nggak digaji nggak apa-apa. Yang penting aku ujungnya nanti 7 tahun aku dapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Jadi Rahel ini juga matanya sudah nggak menarik, lalu juga sudah tua menurut Yakub ya. Karena dia katakan anakmu yang muda itu, yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Saudara perhatikan ini. Laban ini adalah buah daripada apa yang dilakukan Yakub di masa lalu. Artinya apa? Apa yang Yakub tabur, saudara. Dan dia juga tuai. Yakub ini penipu kelas berat, saudara. Dia nipu bapaknya supaya dia dapat berkat dari bapaknya. Ya kan? Akhirnya Esau nggak dapat itu karena hasil dari tipuan daripada Yakub. Makanya nama Yakub itu adalah penipu, akhirnya kan diganti Israel. Gitu. Tapi dari cerita yang romantis ini, saudara, akhirnya terjadi sebuah bangsa yang besar, 12 suku itu lahir dari rahimnya daripada Rahel dan Lea. Ya, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu, saudara perhatikan ini, yang 7 tahun itu dianggapnya seperti apa? Beberapa hari saja. Karena dia sudah ngebet, dia sudah kepingin kawin sama Rahel, dia sudah nafsu gitu saudara ya, kepingin kawin sama Rahel, jadi dia bilang 7 tahun Allah, 7 tahun itu kecil, 7 tahun itu gak kerosok kayak 7 hari, karena saking dia ngebetnya sama Rahel saudara. Ya, jadi seperti gak terasa buat dia, ya, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, seperti kita tahu cerita ini, bahwa akhirnya nanti adalah Laban itu bukan memberikan Rahel, saudara, pada waktu hari hanya 7 tahun setelah dia bekerja, tapi yang dia berikan itu adalah Lea. Waktu malam itu, gak tahu Yakub, dia gak ngerti gitu. Dia bangun, kaget dia, loh kok iki hadiahku gitu. Selama 7 tahun aku kerja gak digaji, aku berusaha untuk bisa dapat Rahel. Saudara lihat ini. Lalu Laban mengundang semua orang. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku. Apa? Waktuku telah genap. Dia nagih, saudara, setelah 7 tahun dia bekerja, supaya aku kawin dengan Rahel. Ya, aku kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat dan mengadakan apa? Perjamuan. Jadi Laban ini lihai. Pinter dia, saudara. Semua dikumpulin, ayo kawinan. Tapi dia nggak ngumumin, dia nggak ngomong. Yang kawin hari ini adalah Yakub dan Rahel, enggak. Laban ini lihai, pinter dia. Coba, tetapi pada waktu malam, lah ini diambilnya siapa? Lea, anaknya. Lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun apa? Menghampiri dia. Ya, di terjemahan yang lain berhubungan dengan Lea.
Lagi pula Laban juga memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu untuk menjadi budaknya. Nah ini, tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkata Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Saudara perhatikan ini. Apa yang kita tabur di masa lalu bukan berarti take it for granted. Apapun yang kita sudah kerjakan, seringkali dalam hidup kita, hari ini kalau apa yang kita alami, sebenarnya itu juga hasil dari taburan-taburan kita di masa lalu. Saudara, makanya hati-hati. Jangan sembarangan. Jangan asal-asalan. Saudara pikir Yesus mati gratis. Enggak, saudara. Yesus mati harganya mahal. Dia lahir di palungan, dia lahir di kandang, dia direndahkan, dia dikejar-kejar. Dia akan dibunuh, saudara. Coba bayangin kalau Yesus itu benar-benar pada waktu itu dibunuh Herodes, maka kita semua akan menjadi bahan bakarnya neraka loh, saudara. Gak ada kesempatan lagi, siapa yang bisa? Ya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami. Coba ini dia berkelit. Ya, Laban itu berkelit, makanya orang itu kalau menipu selalu dolak-dalik, saudara. Selalu pinter gitu berkelit. Nggak ngomong apa adanya. Banyak alasan. Gitu ya. Di jadwal pelayanan ada aja. Ya. Karena apa ini loh? Kita sudah ada benih di dalam diri kita. Jawab Laban, tidak biasa berbuat demikian. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Loh, kok kenapa nggak ngomong dari awal? Gitu. Kok ini sudah Yakub sudah kerja, mungkin setiap hari gitu ya. Dia nggak berani, saudara, dia berzina. Dia tunggu gitu. Rahel dari jauh, dia kerja gitu sambil nunggu. Terus ada panah-panah dari Cupid, ya lah. Dari dewa cinta itu, celup gitu kan. Dia bayangin Rahel, waduh, kapan ya aku kawin sama dia? Kapan ya aku bisa hidup sama dia? Kapan ya aku bisa serumah sama dia? Kapan ya aku bisa seranjang sama dia? Itu dia kerjakan dan 7 tahun buat dia gak ada rasanya. Karena itu tadi, di dalam hatinya sudah membara, dibakar dengan api cintanya sama Rahel. Ya. Dan genapilah dahulu, kata Laban. Ya, setelah dia berkelit seperti itu, dia ngomong gini, genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anak ini, dia bilang. Coba saudara, ya kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Jadi dia untuk mendapatkan Rahel yang perjanjiannya cuma 7 tahun, akhirnya dilipatkan menjadi 2 kali, saudara, 14 tahun. Dan karena Yakub jatuh cinta sama Rahel, buat dia mau 14 tahun, mau 14 abad, itu menjadi tidak terasa buat aku. Ya ini saudara, ya anak-anak muda, tai kucing rasa coklat gitu ya. Padahal setelah tai kucing dimakan bener rasanya gak coklat loh, saudara. Pingin tahu? Ya rasa no dewi, saudara. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Yakub tetap terima itu. Oke, aku sudah bekerja 7 tahun sama kamu, dan hasilnya kau berikan aku Lea, oke gak apa-apa. Ya maka Yakub berbuat demikian dan menggenapi 7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Setelah apa? 14 tahun dia bekerja dengan Laban. Ya. Dan dia memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu untuk menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel. Nah ini, ya malah ia lebih cinta. Saudara perhatikan itu, garis bawah itu, dia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Dan ini loh, coba lihat saudara. Ya, bahwa dalam kehidupan saudara dan saya, apapun yang proses Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu tidak pernah matanya berpaling, tidak pernah memalingkan wajah dan matanya dalam kehidupan saudara dan saya. Dia lihat saudara. Dan Tuhan lihat dari sorga. Dia katakan begini, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, saudara lihat itu,
dibukanyalah kandungannya. Jadi ceritanya awalnya Lea ini sudah, sudah nggak cantik, mandul pula, saudara. Sudah nggak bagus parasnya, mandul juga. Tapi lihat itu apa yang Tuhan lakukan. Tetapi justru apa? Rahel apa? Mandul. Saudara, ini nanti kita sama-sama belajar. Ya. Bagaimana Tuhan itu di dalam perjalanan setiap kehidupan kita, Dia tidak pernah memalingkan rencananya. Dia tidak pernah, sebetulnya Dia tidak pernah merubah rencananya dalam hidup kita. Tapi seringkali justru kita yang berubah rencana kita kepada Tuhan. Makanya di ayat yang di Roma tadi dikatakan, kita ini harus terus hidup di dalam rencana dan kehendaknya. Lewat seia sekata. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kita terus mau ada di dalamnya. Ya. Selanjutnya, nah, apakah cinta bisa mengisi keisinya Yakub pada waktu itu? Gak bisa, saudara. Yakub terus mengejar. Dia terus ngejar cintanya Rahel gitu. Ya. Sebaliknya Lea juga begitu. Jadi ini cerita cinta segitiga sebenarnya antara Yakub, Lea dan Rahel. Nah, Lea ini terus dia mengejar cintanya Yakub. Nah, tapi Yakub terus mengejar cintanya Rahel gitu. Dia ini sebuah hubungan yang sebenarnya yang terjadi ini kan sebenarnya enggak yang diinginkan gitu ya. Karena Yakub sebenarnya dia mau kepingin cepat dapat Rahel. Nah, apakah cinta itu bisa mengisi kekosongan dari setiap manusia? Dikatakan begini, ada salah satu buku guidance kita, dibilang begini, tidak ada satupun manusia, tidak ada satu manusia pun yang dapat memenuhi segala kebutuhan dan menyelesaikan semua yang buruk dalam hidupnya dengan apa? Cinta. Artinya apa? Cinta itu ya butuh komitmen, saudara. Beda dengan romantis. Ya, romantis sebetulnya gak ada hubungannya dengan cinta. Romantis itu karena saudara dan saya sering disodorin media. Sering disodorin dengan apa? Dengan entertain. Gitu kan? Dengan lagu-lagu. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu. Karena separuh aku dirimu. Waktu pacaran gitu, saudara. Waktu kawin, pret. Telepon, mau pesan apa yang? Tolong ya beliin capjay, beliin koloke, berapa? Loh, kok mati? Baru ditelepon mau pesen koloke, mau capjay, sudah dimatiin. Waktu pacaran indah. Waktu pacaran kayak kepingin ketemu terus. Dengar lagu apa dihubung-hubungin sama hatinya. Dibakar kayak kebakar gitu. Waduh, romantis. Tahu nggak? Dulu zaman saya sekolah sama Pak Chandra, romantis itu artinya rokok makan gratis, saudara. Saudara jangan kejar yang romantis, come on. Sebab apa? Cinta itu butuh apa? Pengorbanan. Cinta itu butuh komitmen. Makanya kan sekali Yesus tetap Yesus itu artinya apa? Kita cinta Yesus, apapun yang terjadi, tetap cinta kita sama Yesus. Gak ada yang lain. Makanya saya ngomong sama istri saya, sama anak-anak saya. Kalau hari ini kalian bilang bahwa Papa mengasihi kalian apa tidak, Papa mengasihi kalian. Tapi Papa lebih mengasihi Tuhan, Yesus, yang membuat hidup kita menjadi seperti sekarang ini. Saudara, bukan yang pertama, tapi memang Dia yang utama dalam hidup kita. Makanya Tuhan gak mau Dia bandingkan dirinya dengan yang lain. Ya, beberapa minggu yang lalu kan, beberapa bulan yang lalu bahkan, Pastor Antoni kan khotbah tentang Elkana. Dia adalah Tuhan yang cemburu. Dia Tuhan gak mau disandingkan dengan apapun. Ya, bahkan dengan perasaan hati kita sendiri. Cinta itu selalu melibatkan emosi, saudara. Tapi Tuhan mau kita punya komitmen. Komitmen itu apa? Iman. Komitmen itu walaupun, sekalipun, itu komitmen.
Itu keputusan. Jadi kalau hari ini Anda berkata bahwa aku mencintai Tuhan, itu keputusanmu. Engkau cinta Tuhan. Hari ini kau berkata bahwa engkau mengasihi, engkau cinta sama istrimu. Itu keputusanmu. Itu komitmenmu. Makanya di negara-negara barat komitmen itu rendah. Mereka takut untuk berkomitmen. Ya, mereka suka dengan hal-hal yang romantis. Kasih bunga gitu ya. Ya, pernah saya tegur istri saya, kamu sekarang ini kok gak pernah sih ngasih aku bunga katanya. Saya bilang oke, kamu tak kasih bunga tapi bunga bank kasih aku ya. Saya bilang, oh jangan, aku milih bunga bank aja katanya. Kamu bunga. Saudara, romantis. Romantis itu cuma perasaan. Itu yang dimainin di bawah alam sadar kita. Gitu. Jadi ketika kita punya komitmen lagi, kita nggak punya lagi yang namanya berkorban lagi. Artinya kita sudah mulai kehilangan yang namanya kasih. Kehilangan cinta yang sebenarnya. Ya. Dan cinta, berkorban, komitmen, itu bukan selalu kemana-mana berdua. Gitu. Kalau KM selalu gandengan tangan gitu. Kalau ke gereja selalu rangkulan. Di parkiran sudah 100 meter. Saudara. Gitu. Bukan begitu, komitmen. Ya, jadi ayo kita sama-sama ngerti bahwa sekalipun dengan cinta itu nggak bisa menutupi hati kita yang sebenarnya kita ini semua orang berdosa yang jatuh dalam dosa. Kita ini selalu ada yang kurang di hati kita. Dan hanya Yesus yang bisa memenuhi kekosongan dalam hati kita. Ya, jadi komitmen itu perlu. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita ingin, ini loh salah satunya, kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Ini yang dikatakan kemarin Pastor Antoni juga, orang yang minder, itu sebetulnya orang yang kelihatannya rendah hati, kelihatannya. Padahal sebetulnya bobotnya sama dengan orang yang sombong. Ya, dan merasa tidak berharga, saudara lihat itu, tidak dicintai, selalu playing victim, selalu merasa jadi korban, gitu. Selalu nyalain orang lain, dikit-dikit nyalain keadaan. Ada loh yang bilang itu, kenapa sih aku dilahirkan di keluarga ini? Saudara, itu karena ada rasa ini tadi, emosi dalam dirinya, nggak pernah bisa penuh, atau bahkan menjadi apa? Skeptis. Skeptis ini apa? Wes pokoknya terserahlah karep-karepmu. Itu skeptis. Ya, dalam rumah tangga pun juga begitu, nggak boleh saudara. Saudara berkata bahwa sama suami istri, oh aku loh Pak, tambah lama sebenarnya kayak kakak adik. Loh, berarti Anda sudah menyalahi struktur kasih yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena eros itu anugerah yang Tuhan beri kepada kita, benar nggak? Tuhan kasih sama kita, kasih yang punya nafsu, kasih yang punya daya tarik, gitu. Jadi kalau saudara suami istri sudah nggak punya daya tarik, sudah nggak punya nafsu, lalu Anda berkata bahwa Pak aku kasih filio, loh kan lain jadinya. Kalau kasih filio itu kan persaudaraan, gitu. Atau kasih Pak storge aja Pak, antara bapak dan anak gitu. Jadi saya mengasihi suami saya kayak saya mencintai papa saya, loh. Itu Anda sudah nyalain struktur loh saudara. Gak bisa menerima mereka apa adanya, tetapi tetap, ya kan, tetap kasih itu harus terus dibangun sampai menjadi agapau, menerima apa adanya. Jadi nggak ada lagi muatan-muatan yang lain. Jadi terhadap sekitar kita menjadi skeptis. Dan selanjutnya ada dua hal yang bisa kita pelajari dalam perikop Injil yang tadi kita sama-sama baca dalam Kejadian. Yang pertama, artinya apa? Apa yang tidak kita kehendaki, seringkali Tuhan izinkan terjadi. Saudara perhatikan itu. Apa yang tidak kita kehendaki, seringkali Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Ada tujuannya saudara. Apa itu? Agar kita tidak bersandar pada apa? Perasaan dan emosi kita sendiri. Ya. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk di hubungan Anda, suami istri terutama. Kalau hari ini kau sudah tidak punya rasa daya tarik lagi satu dengan yang lain, gak rasa, saya ini baru ditinggal 1 minggu saudara, saya kangen banget. Tapi ya wis mau gimana, anak saya butuh dia, gitu. Saya lebih tiap hari ya sudahlah, kalau pas kangen gitu pujian penyembahan aja. Ya kan? Nyanyi saja, saya dengerin lagu-lagu saja, saya baca firman saja, dan ya untungnya ada Piala Dunia, saudara. Yang kedua,
Tuhan mencintai. Ini loh, perhatikan. Apa yang manusia anggap tidak berguna. Ya. Apa yang manusia tidak anggap berguna. Lea ini enggak berguna. Sepertinya kayak, bahkan mungkin maaf ya, Laban juga mungkin menyesal. Kenapa menyesal? Ya karena itu kan, waktu Yakub mau ambil Rahel, dia takut nanti sampai Lea ini, waduh sopo sing gelem ambil anakku ini. Siapa yang mau sama anakku ini? Anakku aja deh tak kasih dulu. Dan dengan cara-cara yang licik, dia jebak Yakub sedemikian rupa. Artinya apa? Yang dianggap tidak berguna, disingkirkan, tidak dicintai, bahkan tidak diremehkan. Saudara, saya beritahu bahwa itu justru yang Tuhan pakai untuk memuliakan namanya. Kenapa? Karena dari Lea sebetulnya muncul juru selamat kita. Dari rahimnya Lea sebetulnya Yesus lahir. Dia dari suku Yehuda. Yesus lahir dari rahimnya orang yang dilecehkan, orang yang dianggap rendah, orang yang disingkirkan bahkan. Bukan dari rahimnya Rahel, saudara. Ini hubungan daripada bagaimana keindahan Injil dalam hidup kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang asal janji, enggak, saudara. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dia genapi apa yang menjadi kerinduan hatinya. Supaya manusia ini mengerti, supaya Anda dan saya ini tahu bahwa kita enggak selalu terus terlibat dengan perasaan-perasaan emosi dengan dunia ini. Apa yang dunia bisa berikan. Saya suka nyanyi, saudara. Saya suka dengan hal-hal yang indah. Tapi ketika saya tahu kebenaran, saya ngerti kebenaran firman Tuhan, saya tahu Injil, saya belajar untuk mensinkronkan hati saya dengan Injil. Saya nggak mau lagi ngikutin apa kata hati saya, tapi saya mau dengar apa kata Tuhan dalam hidup saya. Itu yang harusnya jadi sama-sama menjadi tujuan dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya untuk mengalahkan? Gampang, saudara. Dengan cara selalu memandang mempelai sejati itu. Siapa dia? Yesus. Kita selalu memandang dia. Ketika engkau mulai ada bisikan-bisikan untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hati dan perasaanmu, pikiran yang tadi itu, kekuatanmu, pikiranmu, hatimu, arahkan kepada Yesus. Ingat bahwa Yesus itu selalu melihat kita. Apapun yang kau kerjakan, bahkan hatimu hari ini, batinmu hari ini, semuanya Tuhan tahu. Dia ngerti persis hati kita. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran kita sekalipun. Oleh karena itu untuk mengalahkan berhala. Sekali lagi ya, berhala tidak bisa digantikan. Tidak bisa disingkirkan, maaf. Tapi dia hanya bisa digantikan. Anda mau bebas dari berhala-berhala itu. Karena saudara jangan berkata bahwa gini, Allah Pak, wis tuwek, wis umur. Gak mungkin lah Pak, kena berhala romantis. Siapa bilang saudara? Akhir zaman, sing tuwek-tuwek tambah gampang jatuh cinta, saudara, bahaya. Aneh, saya juga gak ngerti. Saya lihat beberapa teman saya loh, wis umur loh, kau niku loh wis tuwek, sebentar lagi mau dikubur, wis talah menengoai. Saya bilang, wis gak usah kakean pola, gak usah banyak tingkah. Sudah istrimu satu ya wis mengucap syukur gitu loh. Tapi ya namanya itu tadi, ada berhala romantis, dia kemakan dengan dunia ini. Dengan lagu-lagu yang membawa, ya mungkin istrinya sudah nggak bisa memenuhi dalam hatinya, tapi seharusnya dia lari kepada Tuhan. Dan saya percaya, ketika seorang imam, seorang laki-laki, dia hidup takut akan Tuhan, maka cintanya dia itu tidak akan pernah luntur, saudara. Bukan saya yang janji, tapi firman Tuhan yang bilang, kalau kita kejar dia, ya kita fokus sama dia, perkenanan dari manusia, cintanya manusia, itu akan mengikuti kita. Beda kalau engkau mencintai manusia, belum tentu cintamu sama Tuhan itu akan terus lengket dalam hidupmu, belum tentu. Jadi saudara harus mulai arahkan pandanganmu. Lihat Yesus di atas kayu salib. Kalau sekarang ini Natal, lihat dia di palungan. Lihat dia di kandang binatang, saudara. Dia lahir di sana, dia direndahkan. Dia dilecehkan, dia dianggap tidak penting. Tapi saudara tahu hari ini, saudara dan saya ada di tempat ini.
Hidup Anda diangkat, martabatmu dibuat menjadi tinggi. Karena Yesus lahir di kandang binatang. Karena Dia diberikan kepada saudara dan saya. Karena cintanya Tuhan sama saudara dan saya, itu tidak ada batasnya, saudara. Suatu saat saya akan minta Ricardo nanti bikin lagu tentang kasih kita kepada Tuhan, cinta kita yang romantis sama Tuhan. Masa Ariel lah bisa bikin lagu enak, kita nggak bisa bikin lagu. Saya minta sama Ricardo nanti bikin lagunya, saya yang bikin liriknya. Ya. Cinta yang sama Tuhan, gak usah ada kata-kata Yesus gak apa-apa. Supaya orang-orang dunia juga ngelihat bahwa sebetulnya di gereja ini ada orang-orang yang cinta Tuhan, bukan setengah mati saudara, tapi cinta Tuhan mati-matian. Amin. Kita semua mengarahkan hati kita, kekuatan kita, pikiran kita. Ya, jadi saya berdoa biar setiap daripada kita mengerti ini. Jangan lagi ada setiap kita ketika kita diajak untuk pelayanan, diajak untuk terlibat dalam melayani Tuhan. Saudara berkata, enggak lah aku masih sibuk, aku nanti saja. Saudara, Yesus mati di atas kayu salib. Dia lahir buat Anda dan saya. Tujuannya supaya mengangkat hidup Anda dan saya. Semakin kita berkeras dengan hidup kita, semakin kita kejar apa yang menjadi pencapaian dalam hidup kita, semakin Anda tidak akan pernah merasa puas. Bahkan masalah cinta sekalipun, masalah hati sekalipun, semakin itu engkau kejar, semakin kau tidak pernah bisa dipuaskan. Tapi mari kita kejar Yesus, kita kejar Dia, kita mati-matian sama Dia. Maka hidupmu akan benar-benar dibuat penuh dengan cinta, penuh dengan kasih kepada sesama, dengan siapapun. Yang terakhir, Injil adalah cerita cinta. Saudara lihat, kalau Anda baca Kidung Agung, kadang-kadang saya bisa nangis loh saudara. Baca Kidung Agung itu bukan kitab porno saudara, bukan. Itu kitab bagaimana cintanya Tuhan sama saudara dan saya. Cintanya Dia sama Anda dan saya. Dikatakan cerita cinta yang romantis antara manusia dan penciptanya. Itu di kitab Kidung Agung, saudara baca itu. Saudara renungkan itu. Bagaimana Yesus, Dia lahir buat Anda dan saya. Karena seperti Yohanes 3 ayat yang ke-11. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar cintanya buat Anda dan saya. Dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya Anda dan saya tidak binasa. Tapi kita beroleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, ayo kita kembali kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sekalipun dunia ini mau menyodorkan apapun, tapi kalau kita punya komitmen, kita berkeputusan ya untuk tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Saya undang pemusik pemuji. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap mau mengabdi sama Dia. Dan tahukah saudara, pengabdian kita, bahkan mungkin pelayanan kita, bahkan mungkin itu jabatan kita, bahkan mungkin itu apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, gak cukup saudara. Tidak cukup untuk membalas kebaikannya dalam hidupmu dan hidup saya. Gak cukup. Gak cukup. Karena betapa besarnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Yesus buat saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita menerima tubuh dan darahnya,